Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Amanah dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan bagian serta fungsi dari sistem endokrin. Seperti yang terlihat oleh gambar, yang pertama adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan salah satu jenis kelenjar endokrin yang terletak di bawah otak besar atau cerebrum yang mempunyai fungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hipotalamus ini mengeluarkan releasing hormon yang mempunyai fungsi untuk merangsang kelenjar hipofisis yang berguna bagi tubuh manusia. Selanjutnya, yang kedua adalah kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Walau ukurannya kecil, fungsi kelenjar pituitari sangatlah besar. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh. Selanjutnya adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak pada tengah-tengah otak dan menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk mengatur ritme biologis. Misalnya pada saat tidur. Pada saat malam hari, konsentrasi melatonin akan tinggi sehingga membuat seseorang akan mengantuk sehingga tidur. Sedangkan pada siang hari, konsentrasi melatonin ini akan rendah sehingga membuat seseorang menjadi terjaga. Oleh karena itulah, fungsi hormon ini sangatlah berperan penting bagi aktivitas manusia sehari-hari. Selanjutnya, yang keempat adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Kemudian ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Kelenjar ini juga terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid memiliki 4 kelenjar kecil yang ukurannya sebesar kacang polong. Kemudian ada kelenjar timus. Seperti yang dilihat. Kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, seperti yang terlihat oleh gambar. Tepatnya di belakang tulang dada dan di atas paru-paru. Salah satu tugas penting kelenjar timus bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut dengan limfosit T atau sel T. Selanjutnya adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar kecil yang berperan dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Meskipun kecil, kelenjar adrenal memiliki fungsi yang sangat besar bagi tubuh manusia. Di antaranya sebagai sistem pertahanan tubuh, tekanan darah, dan respon terhadap stres, serta untuk menopang kualitas hidup. Kelenjar adrenal terbagi atas 2 bagian utama, yaitu korteks adrenal dan medula adrenal. Selanjutnya adalah ginjal. Seperti yang terlihat. Ginjal adalah organ sekresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip seperti kacang. Dalam manusia dewasa, ukuran ginjal sekitar 11 cm. Ginjal berfungsi menyaring dan membuang limbah, mengendalikan keseimbangan air, mengatur sel darah merah, dan mengatur tekanan darah dan kadar garam. Yang ke-9 adalah kelenjar pankreas. Adapun kelenjar pankreas ini terdapat dalam pulau-pulau Hengerlandas. Kelenjar ini terdiri dari 2 tipe, yaitu alfa dan juga beta. Adapun fungsi dari kelenjar jenis ini adalah untuk menghasilkan atau memproduksi glukagon dan juga hormon insulin. Tanpa adanya insulin, keseimbangan metabolisme menjadi terganggu. Kemudian ada ovarium. Ovarium atau ovum. Ovarium atau indung telur adalah kelenjar kelamin yang dibawa oleh hewan betina vertebrata, termasuk manusia.
memiliki 2 ovarium yang berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Sel telur pada wanita berada bagian dalam kiri dan kanan panggul. Selanjutnya ada uterus. Uterus atau rahim adalah organ reproduksi betina yang utama pada kebanyakan mamalia, termasuk manusia. Salah satu ujungnya adalah serviks, membuka ke dalam vagina, dan ujung satunya yang lebih luas yang dianggap sebagai badan rahim. Disambung di kedua sisi dengan tuba Fallopi. Fungsi uterus adalah untuk menerima sel telur yang dibuahi, yang akan menjadi janin dan akan menahannya selama perkembangan. Yang terakhir adalah testis. Testis adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan ataupun manusia dewasa. Manusia atau pria mempunyai 2 testis yang dibungkus dengan skrotum. Pada mamalia, testis terletak di luar tubuh dihubungkan dengan tubulus spermaticus dan terletak di dalam skrotum. Testis tersebut berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.